Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dan kita masih diberi kesehatan tentunya. Kali ini kita akan menyajikan sebuah tema tentang pahala di balik doa ketika sakit. Karena sakit merupakan salah satu penggugur dosa, jadi alangkah baiknya di saat sakit kita tidak mengeluh, tetapi lebih memperbanyak doa-doa yang sekiranya dapat mendatangkan keriduan dari Allah atas sakit yang kita derita. Pahala di balik doa ketika sakit diriwayatkan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah yang pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca la ilaha illallah Allahu Akbar, Allah pasti membenarkannya dan berkata, tidak ada Tuhan selain aku dan aku maha besar. Apabila orang itu membaca la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan selain Allah Zat yang Maha Esa, Allah pasti berkata, tidak ada Tuhan selain aku Zat yang Maha Esa. Jika orang itu berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah Zat yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, Allah pasti berkata, hambaku ini benar, tidak ada Tuhan selain aku Maha Esa, tiada sekutu bagiku. Apabila dia membaca la ilaha illallah lahul mulku walul hamdu, tidak ada Tuhan selain Allah, baginya kerajaan dan segala puji, Allah pasti menjawab, tidak ada Tuhan selain aku, bagiku kerajaan dan segala puji. Apabila orang itu membaca la ilaha illallah wala hawla wala quwata illa billah, tidak ada Tuhan selain Allah, segala daya dan upaya hanya milik Allah, Allah pasti berkata, tidak ada Tuhan selain aku, segala daya dan upaya hanya milikku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membacanya ketika sakit kemudian mati, dia pasti selamat dari api neraka. Hadis yang sahih dari At-Tirmizi. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada sebuah doa, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wa la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku walul hamd, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah, yang artinya, tidak ada daya, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah yang tiada sekutu baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah, Dia yang memiliki kerajaan dan baginya segala puji. Tidak ada Tuhan selain Allah, segala daya dan upaya hanya milik Allah. Rasulullah memberi isyarat dengan 5 jari. Kemudian dia bersabda, orang yang membacanya siang hari, siang, malam atau dalam sebulan, kemudian dia mati pada hari, malam atau bulan itu, semua dosanya pasti diampuni. Hadis riwayat At-Tirmizi. Diriwayatkan dari
Abu Sa'ad bin Malik dalam hadis qudsi yang berbunyi, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 87 yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang zalim. Al-Anbiya ayat 87. Setiap muslim yang berdoa dengan ayat ini sebanyak 40 kali dalam sakitnya, lalu meninggal, dia pasti diberi pahala seperti pahala mati syahid. Jika dia sembuh, kesembuhannya itu telah membersihkannya dari semua dosa. Hadis riwayat Hakim. Tentu di saat sakit kita diharapkan memohon ampun dan kesehatan kepada Allah, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita, atau kesehatan itu akan lebih memberikan manfaat pada kita. Di mana Abu Bakar dalam hadis An-Nas'i, Abu Bakar menangis di atas mimbar, kemudian berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis di hadapan kita pada tahun pertama di mimbar ini. Kemudian beliau bersabda, mintalah ampun dan kesehatan kepada Allah. Ketahuilah, pemberian yang paling baik setelah keyakinan adalah kesehatan. Hadis yang sahih dari An-Nasai. Dan yang kedua, dari Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada doa yang lebih baik daripada doa ini. Allahumma inni as'alukal mu'afat fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala penyakit di dunia dan di akhirat. Hadis yang sahih dari Ibnu Majah. Umar meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, permohonan yang paling dicintai Allah adalah permohonan maaf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan hadis dari Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan, Anas meriwayatkan, ada seorang laki-laki menemui Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, doa apa yang paling baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mintalah kesehatan dan mohon ampun kepada Allah di dunia dan di akhirat. Pada hari kedua, lelaki itu datang kembali dan bertanya, Rasulullah, doa apa yang paling baik? Rasulullah pun menjawab dengan jawaban yang sama. Pada hari ketiga, laki-laki itu datang kembali dan mengajukan pertanyaan yang sama. Dan Rasulullah tetap menjawab dengan jawaban yang sama. Lalu beliau bersabda, jika kamu diberi kesehatan di dunia dan di akhirat, kamu sangat beruntung. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah pahala yang disajikan daripada pahala di balik doa ketika sakit dan pahala memohon ampun juga kesehatan kepada Allah, di mana apabila kita memperbanyak doa ketika sakit, Allah akan menempatkan kita di tempat yang Dia ridhoi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.